Solusi apa yang tidak bisa mereka tolak? Nah ini kalau udah mulai bikin brand, karena ini ngomongin produsen ya. Halo Sobat Sukses, ketemu lagi di segmen WFH, Word from Heroes. Kali ini saya akan merangkum insight-insight yang saya pilih khusus dari video. Selamat menonton dan sukses selalu. Jadi banyak orang tuh memulai bisnis online, biasanya apalagi yang punya duit, itu langsung jebret, nyetok produk. Padahal sebenarnya ada stepnya. Stepnya adalah, kalau saya nih, ibaratnya saya punya anak nih, saya akan ajarin dia tuh suruh dropship dulu. Dropship dulu, ibaratnya jualin barang orang. Nanti setelah dia jualin barang orang, udah dapat customer base, udah ngerti cara jualannya, segala macam, baru dia jadi stokis. Setelah dia jadi stokis alias nyetok barang, dia jadi produsen. Nanti baru setelah dia jadi produsen, entah dia bikin brand sendiri, baru dia product branding, di branding dong produknya, baru nanti personal branding. Sebenarnya personal branding atau product branding ini terserah yang mana yang duluan, kuatnya di mana. Gitu. Cari supplier dan produk, ini kalau jadi dropshipper. Pertama, riset produk laris dan supplier di marketplace. Jadi buat kalian yang belum punya produk itu sebenarnya banyak sekali dropshipper itu yang masih jualan produk orang, belinya di marketplace, jualnya di marketplace lagi. Nah lalu caranya gimana? Cari produk baru yang konversi penjualannya di atas 20%. Step 2, cari harga termurah dari produk tersebut. Karena di mana-mana di marketplace itu selalu ada aja yang ngerusak harga. Selalu ada. Nah banyak yang dropshipper menggunakan kesempatan ini. Lalu step ketiga, kita lihat lagi yang jualnya lebih tinggi. Tadi kan 64.000 dapat yang termurah kan? Kita lihat lagi, oh ada yang jual 80.000. Dicek lagi nih, kalau dia jual 80.000, yang ngelihat produk ini 2.100 orang nih, terjualnya 438. Berarti conversion rate-nya itu 20%. Berarti dari 10 orang yang ngelihat masih ada 2 yang beli. Biasanya kalau dropshipper, kalau yang modal kayak gini, dia ngelihat angkanya nih yang tertinggi, 105.000. Tadi kalau dia belanjanya 64.000 yang toko termurah, dia masih cuan berapa? Masih untung berapa? 41.000 kan? Dia iklanin di Facebook. Iklanin di Facebook kenapa? Karena untuk mendapatkan 1.000 view, kan tadi kan gambarannya 100, ada hampir 3 orang yang beli. Kalau dia ngiklanin di Facebook, untuk bisa produk ini dilihat oleh 1.000 orang, paling costnya tuh sangat murah, paling cuma 10.000 perak, 15.000 perak, untuk 1.000 orang yang lihat. Biasakan kalau di marketplace itu, biar lebih menonjol dan beda, cari videonya. Tadi dia mau jualan hair straightener ASL 908, cari di YouTube videonya, masukin kata kuncinya, lalu filter cari video yang di bawah 4 menit. Jadi ini bisa diiklankan. Kalau kalian sudah mempunyai brand, ini kalau punya produk sendiri ya, bahkan punya produk sendiri, langsung apply official store. Baik di Tokopedia, di Shopee, di Lazada, Blibli, kalau bisa sebanyak mungkin. Kenapa sih apply official store? Ya jangan sampai ketika lo bikin reseller, atau reseller lo udah apply buat official store, padahal itu brandnya brand punya kita gitu loh. Lalu Instagram dan Facebook pribadi perbanyak follower, mendapatkan customer bisa dari sini. Bagusnya kalau kalian nanti punya brand sendiri, bikinlah 3 akun Instagram. Yang pertama pasti pribadi, yang rata-rata kalian sudah punya. Yang kedua itu akun publik. Dan yang ketiga baru akun katalog. Cumanya kalau saya bilang ketika kalian nanti mau endorse atau mau apapun itu di akun-akun Instagram, kalian juga perhatikan audiensnya kira-kira cocok nggak. Jadi gini loh, kalian itu capek-capek bikin video stories gitu kan, buat upload di Instagram, yang connect ke Facebook, upload ke Facebook juga. Kenapa enggak connect juga di WA, masukin aja, jadi sekali bikin hajar semua platform. Medsos khusus branding tentunya biasanya di Instagram atau di Facebook. Iklan berbayar tentunya yang terakhir, mendapatkan customer ini 3 ini, banyaklah step-stepnya. Kelebihan dropshipper, nah kenapa kalian cocoknya jadi dropshipper dulu kalau yang belum pernah jualan. Jadi mengetahui kelebihan dan kekurangan dari produk tersebut. Dan bagaimana repetisi pembelian produk tersebut. Oh kalau gue udah punya customer nih, dia beli tas. Oh ternyata 3 minggu lagi dia beli tas lagi nih. Jadi kita tahu dong frekuensi pembelian dari si customer.
Lalu keberatan-keberatan dari customer yang tidak jadi beli. Kenapa sih nggak jadi beli? Tasnya warnanya loreng-loreng, saya sukanya yang polos. Atau misalnya ya pokoknya keberatan-keberatannya itu juga kita catetin. Lalu lama produk yang out of stock hingga restock kembali. Ini juga penting sekali. Kelebihan dropshipper apalagi produk varian mana yang paling digemari. Jadi misalnya ada yang jualan gamis katakan, lalu ketika dari jualan gamis yang namanya kita dropshipper mah semua pajang-pajang aja dong. Mau yang modelnya artistik, mau yang modelnya basic, mau yang modelnya gimana. Tapi kan nanti kan akhirnya mulai kebentuk tuh. Ternyata yang paling laku yang warnanya basic, warna biru, hitam, merah. Nah, dan banyaknya jumlah pembelian produk dalam sehari. Kita jadi tahu. Jadi ketika gue dropship, pembeliannya dalam sehari yang beli tas sama gue 50 orang nih. Atau mungkin cuma 10 orang. Dengan kita tahu akhirnya kita ketika bikin produk juga kan jadi tahu dong mesti bikin produknya berapa banyak. Jumlah chat pembeli yang sanggup kalian layani dalam 8 jam. Kecuali kalian nggak tidur ya. Ini buat apa sih tahu jumlah chat pembeli? Ya jadi kalau lo hire CS, lo tahu dong kalau CS bilang, kalau ini banyak orderan nggak kepegang. Aduh Bu, hari ini saya ngelayanin chatnya hampir 100 orang kayak gitu. Padahal ketika lo kerjain sendiri, dalam 8 jam udah bisa berapa? 200 orang. Berarti lo tahu dong CS lo bohong dong. Kendala dari produk yang kalian jual, baik dari segi konsistensi bahan, kerapian pembuatan, daya tahan dengan situasi pengiriman, rentan apa enggak. Dan yang terpenting dari hasil dropship ini, kalian akhirnya memiliki database customer yang pernah belanja di kalian. Hal terpenting untuk dropshipper, foto produk. Kebanyakan reseller males edit foto dan judul produk dari supplier akhirnya sama semua. Sekarang bayangkan jika semua reseller dari supplier ini melakukan hal yang sama, fotonya sama semua. Dan customer dengan sangat mudah membandingkan harga produk yang Anda jual dengan toko sebelah. Apalagi di marketplace itu sekarang kita bisa search by foto. Wih gue suka nih produk ini dari Instagram, comot fotonya, lo search by foto di marketplace ketemu. Jadi sangat disayangkan kalau lo udah mulai, maksudnya gini loh, ketika kita dropship pasti tahu dong produk-produk yang terlaku, ya modal lah, lo belilah produknya satu, lo foto. Lu pegang suruh bini, suruh pacar, suruh siapa gitu kan. Jadi berbeda. Nah nanti naik peringkat dulu jadi stokis. Jangan bikin brand dulu ya. Naik peringkat dulu jadi stokis. Stokis itu maksudnya yang tadinya dropship, kita mulai nyetok. Biar apa juga, biar banyak fitur. Bisa bikin delivery same day kalau lo nyetok kan. Pengalaman dropshipper membekali pengetahuan untuk stok produk yang paling digemari udah pasti. Tingkat repetisi tinggi dan jumlah yang di stoknya mesti berapa. Jadi pengusaha jangan pelit. Ketika penghasilan sudah mumpuni dan orderan makin banyak, kalian juga ada catatan, oh saya dalam 8 jam sehari bisa melayani chat pembeli sebanyak 50 orang dengan efektif. Oke, saya next lagi. Ini akan jadi patokan ketika kalian mencari CS. Udah tahu flow jawaban terhadap keberatan para pembeli. Jadi tinggal kasih script ke CS dan jumlah leads tinggal dibuat tiap CS melayani 50 pembeli. Jadi setidaknya udah ada data kuantitatif, satu CS itu bisa ngajarin bisa melayani berapa orang. Kemudian karena kalian dulu pernah ngerasain jadi CS, kalian tahu kondisi lapangan. Biasanya nanyanya apa, jawabnya apa. Kalau CS bilangnya, kalau customer bilangnya, saya nanya istri dulu ya, saya nanya suami dulu ya, kalian tahu jawabannya apa. Oke, kalau ternyata di PHP-in, nggak dijawab-jawab, ada yang tahu triknya? Kalau saya ngajarin CS saya itu kalau ngomong sama customer jangan kayak robot. Jangan kayak pegawai bank gitu loh yang kayak robot, kita mau ngomel-ngomel kayak apa juga intonasinya tetap sama. Jadi perlakukan mereka seperti orang. Jadi saya biasanya nih, ada tanda dong di WA. Oh ini yang PHP nih, PHP, dilabelin lah kalau pakai WA bisnis. Langsung di WA blast. Kakak kok nggak jawab sih, saya nggak gigit kok kalau kakak nggak beli nggak apa-apa. Beneran, lu kalau di WA kayak gitu, karena beda, berasa kayak yang tegur orang langsung dibales loh. Serius dibales. Dari mulai gaji CS bisa mulai hire orang desain untuk bikin image produk, yang mau dijual di marketplace, sosmed atau website. Next. Nah baru menjadi produsen. Sudah tahu apa yang harus diproduksi dalam jumlah banyak. Ini udah logika aja ya. Benchmark dan perbaikan kualitas produk dari evaluasi pelanggan. Kalau misalnya yang sebelumnya bilang tasnya kurang tahan lama. Tapi modelnya bagus, akhirnya banyak yang beli, cumanya 2 minggu rusak. Ya menurut
Kan kalian bisa survei dong ke customer-customer yang pernah beli. Kakak, kalau harganya lebih mahal 10.000 tapi ini jadi awet setahun, kakak mau beli nggak? Mau, ya udah lo bikin yang bagusan. Jadi banyak survei juga. Lalu resiko kegagalan jauh lebih berkurang dan kesuksesan jauh lebih nyata. Solusi apa yang tidak bisa mereka tolak? Nah ini kalau udah mulai bikin brand, karena ini ngomongin produsen ya. Jadi gini, banyak sekali orang itu ya, menurut saya kurang tepat. Kalau misalnya buka usaha cuma karena peluang. Kebetulan nih ruko sebelah gue kosong disewain murah loh. Enggak, seharusnya sebenarnya ketika kalian membuat produk itu fokuslah pada masalah apa yang bisa diselesaikan. Jadi fokus ke masalah, problem. Jadi bukan cuma peluang. Kebetulan ada temen gue, tetangga gue mau modalin gue 50 juta, buka usaha apa ya? Yang ada tuh kesian tetangganya kalau lo gak punya basic customer yang gak punya, cara jualan gimana gak ngerti, habis itu duit. Intinya sih ketika kita mau mulai produk branding ya, buatlah yang beda. Itu doang sih. Rumus marketing itu mau kayak sesusah apapun sebenarnya simple. Jadilah berbeda. Ketika semua orang larinya ke kiri, kita ke kanan. Ketika semua brand skincare atau brand kosmetik menggunakan wajah-wajah hijaber, pernah gak kepikir lo pakai wajah Cina? Tionghoa. Jadi something yang different. Ini cerita. Jadi beauty drink, saya nggak akan sebut mereknya apa, beauty drink. Beauty drink itu waktu itu dikuasai, beauty drink minuman berkolagen ya, yang rasa susu atau strawberry kayak gitu. Itu dikuasai oleh 2 brand besar. Brand besar, ya brand lokal juga, brand besar. Dan 2 brand ini udah cukup lah penjualannya bisa 1.000 box per hari dengan harga 350.000. Nah lalu teman saya ini mau masuk nih, mau jualan beauty drink juga. Apa yang dia amati? Dia lihat si produk A dan produk B yang sudah duluan terkenal, oh dia pakai talentnya hijaber. Karena memang sekarang ini lagi semua konsep itu banyak yang menuju ke Islami ya. Jadi pakai hijaber, lebih mengedepankan halal segala macam dan lain-lainnya. Ya produk dia juga halal yang si produk C ini yang mau masuk. Akhirnya dia membuat sebuah konsep gimana dia ngeliat juga, oh rata-rata yang iklan-iklan kayak gitu secara video terlalu hard selling, langsung kayak misalnya Anda ingin cantik, minumlah produk A, kayak gitu-gitu kan video-videonya hard selling semua. Sehingga dan dia juga lihat secara video mungkin profesionalnya masih kelas anak-anak digital marketer kalau bikin video marketing yang simple lah, bukan kayak kelas corporate gede gitu loh. Kalau lo lihat kayak iklan L'Oreal, iklan itu kan beda dong tarafnya dengan iklan-iklan yang masih UKM kan. Oke. Nah akhirnya makanya ini yang saya cerita yang dia bikin iklan harganya 100 juta. 100 juta dia langsung memposisikan produk tersebut seakan-akan berkelas banget gitu. Kayak bukan kalau lo lihat iklannya tuh minimal lo ngelihat ini kayak bukan produk UKM nih, ini kayak produk corporate gede nih. Setidaknya ada customer perception yang terbentuk gara-gara lihat iklan tersebut. Dan yang dipakai bukan hijaber, bukan siapa, malah orang Jepang. Orang Jepang ngomong pakai bahasa Jepang, ada teks bahasa Indonesianya, karena dia mengklaim produk ini adalah menggunakan teknologi dari Jepang. Oke. Jadi balik lagi ya, ketika kalian membuat sebuah produk dan kalian ingin melakukan iklan, apalagi kalau produknya di jasa. Jasa itu bagus sekali kalau kalian menjelaskan masalah-masalahnya dan solusinya. Sama ketika kalian mau jualan produk pelangsing misalnya. Produk pelangsing kalau kalian ngiklan di Facebook itu tidak bisa hard selling banget, yang bisa bilang turun 7 kilo dalam waktu seminggu kayak gitu kan. Nah, tapi yang bisa kalian lakukan adalah misalnya bikin copywritingnya yang lebih simple adalah contoh kalian kasih foto ban motor kempes gitu loh. Tidak ingin mengalami kejadian seperti ini, jangan ban motor lah, ban sepeda. Jadi itu yang kayak soft selling. Atau banyak loh iklan-iklan itu yang menonjolkan dari segi masalah sehingga ditimbulkan sebuah solusi. Ketika kalian bikin feed, gunakan caption itu sebagai menjual emosi juga. Nah yang terakhir ini saya, Kristinali 27, follow ya. Dan ini terakhir banget, ibaratnya saya ini juga, ya foto standar banget, tapi setidaknya saya suka bagi tipsnya di caption.
kayak gitu. Ayo Sobat Sukses, tonton kumpulan inspirasi terbaik di YouTube channel Hermanto Tanoko yang akan tayang pada hari Rabu dan Sabtu pukul 18.00 WIB. Please like, subscribe, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasi YouTube channel Hermanto Tanoko untuk bisa menyaksikan berbagai cerita inspiratif dari tokoh-tokoh yang luar biasa. Stay humble, stay positive, stay on fire.